proporsi dan variansi. Mean dan median menggambarkan nilai tengah, proporsi menggambarkan probabilitas satu. Bagaimana kita hipotesis itu adalah dugaan ya terhadap parameter populasi itu berdasarkan pada data, berdasarkan pada survei, berdasarkan pada pengalaman di masa lalu, pengetahuan ya, atau berdasarkan teori. Nah, kemudian yang didukung dengan hipotesis hipotesis itu harus didukung dengan data, dengan teori, dan itu yang lazim disebut sebagai hipotesis satu atau hipotesis alternatif. Ini nanti jangan kebalik untuk menentukan H0 dan H1-nya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke pengujian dua populasi ya. Jadi nanti min itu menguji min atau parameter rata-rata untuk satu populasi bisa, untuk dua populasi juga bisa. Nah, kalau dua populasi nanti perlu diperhatikan ya, apakah variansi populasi diketahui atau tidak. Untuk apa gunanya? Untuk memilih metode yang tepat. Jadi kalau menentukan atau menguji hipotesis jika populasi deviasi maupun variansi itu diketahui, maka kita pakai distribusi normal. Kalau tidak diketahui, pakai distribusi T. Gitu ya. Rumusnya juga beda. Ini contoh ya, variansi tidak diketahui. Nah, tapi asumsinya sama dua populasi atau beda. Nah, pakai distribusi T. Ini rumusnya. Rumus statistik uji kemarin sudah saya jelaskan. Nah, kemudian berikutnya adalah menguji proporsi. Menguji proporsi itu sebentar. Yang uji min itu juga bisa nanti uji data berpasangan. Ini mahasiswa kalau penelitian itu biasanya misalnya penelitian ergonomi, menguji konsumsi energi atau menguji detak jantung sebelum dan sesudah melakukan satu pekerjaan. Nah, itu apakah ada perbedaan detak jantung sebelum dan sesudah. Contoh lain misalnya menguji program diet untuk penderita obesitas. Jadi penderita obesitas dikasih program diet, apakah program itu turun atau tidak. Nah, itu namanya penelitian atau melakukan uji hipotesis selisih min data berpasangan. Jadi nanti orang yang diukur atau yang diamati datanya itu harus orang yang sama. Seperti misalnya dia sebelah kiri ini orang yang sebelum melakukan diet, yang sebelah kanan nanti sesudah. Jadi orangnya sama ya. Orang pertama misalnya si Agus sebelum diet berapa, sesudah diet berapa. Nanti si orang kedua namanya Bambang, sebelum berapa beratnya, sesudah berapa, nanti dicari selisihnya. Itu untuk uji data berpasangan. Berikutnya adalah uji proporsi. Proporsi itu adalah probabilitas ya. Ini sering dipakai untuk quality control, pengendalian kualitas. Ini ada contohnya di sini, nanti bisa disimak di video yang saya share di Classroom ya. Kemudian, nah ini yang jadi nanti harus kalian kerjakan. Ya, kalian harus kerjakan setelah ini, yaitu nih, satu nih soal. Sebentar, tadi yang min itu juga ini nih. Nah ini ya, soal pertama ini nomor 10-20 ini nanti harus dikerjakan ya untuk dikumpulkan di ini ya Classroom nanti di kelas tugas. Kemudian yang kedua nanti untuk uji proporsi. Nah ini biar nggak ada pertanyaan yang WA kemarin, kelas kemarin nggak memperhatikan jadi nggak tahu. Yang kedua nanti ini soal nomor 993 ini juga harus dikerjakan. Ini adalah contoh ya melakukan pengujian untuk apa ini? Proporsi. Uji hipotesis proporsi. Kalau di contohnya di sini adalah uji
produk ya dengan satu sampel isinya 100 unit, 4 unit cacat. Yang ditanyakan hipotesisnya apakah proporsi produk cacat tidak beda signifikan dengan 0,05 atau dia lebih kecil dari 0,05 atau tidak sama dengan 0,05. Nah, kenapa kita tentukan H1-nya tidak sama dengan? Karena proporsinya 0,04, kan dia tidak sama dengan 0,05. Atau bisa juga ini yang P sama tidak sama dengan P0. P0-nya diganti 0 ini ya. Diganti 0,05 ya. Ini diganti dengan P lebih kecil dari 0,05. Nah, nanti tugas berikutnya tadi ya yang nomor di atas tadi dikerjakan, kemudian soal kedua yang nomor 993. Ya, ini seorang advertise claim for battery for cell phones is ini dalam proses pengiklanan gitu ya, dalam satu iklan itu diklaim bahwa si baterai cellphone atau telepon seluler itu memiliki ketahanan sampai 48 jam operasi. Jadi 48 jam itu nggak usah dicas, dia bisa bekerja dengan proper charging procedure, dengan catatan bahwa proses atau prosedur ngecas baterainya itu memang tepat ya, sesuai dengan standarnya. Misalnya dia harus dicas berapa jam gitu. Kemudian dilakukan studi terhadap 500 baterai ya, dan 15 stop operating. Dari 500 baterai itu 15-nya itu ternyata berhenti sebelum 48 jam. Jadi kan dia klaimnya kan ini baterainya tahan 48 jam. Ternyata 15 baterai dari 500 baterai enggak sampai 48 jam. Nah, maka lakukan gitu ya pengujian apakah gitu ya. Nih yang klaim bahwa si baterai yang tahan sampai kurang dari 48 jam itu kurang dari 0,2%. Ya, 0,2% loh ya, bukan 2%, tapi 0,2 berarti 0,002. Ya, 0,2% itu 0,002. Nah, ini harus diuji. Paham ya? Oke. Jangan terkecoh ya dengan angka 48 ini. 48 ini hanya apa ya, patokan gitu loh. Ketika si perusahaan itu kemudian ngetes gitu, bener nggak sih 48 jam? Oh ternyata ada 15 baterai yang umurnya kurang dari 48 jam. Jadi belum sampai 48 jam sudah mati, harus dicas lagi kayak gitu. Oke, ini soal yang kedua. Jangan lupa ya, nanti biar nggak tanya lagi. Terus berikutnya tadi proporsi ya. Kemudian adalah menguji variansi. Variansi itu adalah sebaran produk. Bisa satu populasi, bisa dua populasi. Gunanya apa? Jadi variansi itu kayak gini. Misalnya kita itu punya produk ya. Kalian bikin produk apa? Misalnya produk kacang gitu ya. Kacang oven. Kalian kemas misalnya kemasannya 100 gram. Nah, terus ditimbang kan itu si kacang itu. Waktu dikemas ditimbang supaya beratnya sesuai. Nah, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, pasti yang namanya timbangan satu dengan yang lain itu nggak sama. Itu sudah pasti. Pasti ada yang kurang dari 100 gram, ada yang lebih. Nah, kalau banyak yang kurang, kalau kurangnya banyak ya, dari 100 gram, atau lebihnya banyak dari 100 gram, maka nanti pasti akan teridentifikasi atau terlihat dari besarnya deviasi standar atau variansi. Jadi misalnya saya nih nimbang ya 100 gram, ternyata setelah dilakukan quality control ya, diambil lagi tuh ya sampel dari
kacang-kacang yang sudah dikemas tadi, itu ada misalnya 5 ada yang ukurannya atau beratnya itu 93 gram. Padahal kan tadi 100 gram. 93 gram kan gede gitu ya. Kemudian ada juga yang beratnya sampai 110 gram. Padahal targetnya 100 gram. Nah itu nanti selisih antara yang kacang satu dengan yang lain kan besar beratnya. Ada yang 93, ada yang 110. Maka dia pasti akan menghasilkan deviasi standar yang besar. Nah maka si variansi itu kadang perlu diuji untuk melihat apakah variansinya itu sudah melebihi ambang batas, sudah sangat banyak atau belum, atau masih dalam tahap toleransi, masih dalam level toleransi. Seperti itu, ya. Nah, di sini contohkan misalnya ada produk yang dimensinya itu 0,1225 inci, kemudian ketika diperiksa variansinya itu 0,245. Dia punya maaf ya salah. Variansi yang dia tetapkan itu nggak boleh lebih dari 0,1225. Begitu dia cek produk-produknya, ternyata variansi ukuran dimensi produk tadi lebih dari 0,1225, yaitu berapa? 0,245. Nah, pertanyaannya apakah 0,245 ini memang signifikan lebih besar dari 0,1225. Nah, jadi ini kemudian yang diuji variansi. Ini ya pengujiannya nanti bisa dicermati lagi di videonya. Terus kalau ini uji 2 populasi. Berarti nanti kayak gini misalnya tadi yang nimbang kacang itu 2 orang. Ya, saya punya pekerja nih si A dan si B. Ternyata si A itu produknya tadi ada yang 93 gram, ada yang 110 gram. Sementara si B itu kalau nimbang yang paling kecil itu 97 gram. Yang paling berat itu 105 gram. Nah, jadi si B itu ukurannya lebih standar, lebih mendekati standar. Karena yang paling ringan cuma 97, yang paling berat 105. Si A tadi 93 sampai 110. Nah, kita uji apakah variansi si A dengan si B itu memang sudah berbeda signifikan. Nah, ini ya bisa dipakai yang atau sebenarnya tidak berbeda signifikan. Kan memang beda variansinya, tapi itu signifikan enggak sih? Kayak gitu. Oke, kemudian ini ya uji variansinya nanti diikuti di video itu cara melakukan pengujiannya. Nah, ini ada contohnya. Nah, PR yang terakhir tadi udah ya 2. Nah, ini ada 2 lagi. Berarti ada 4 yang harus kalian kerjakan. Nanti dikumpul lewat Classroom ya. Insyaallah seperti itu. Oke. Nanti tolong disimak dulu videonya. Videonya yang pertemuan pertama sebenarnya udah pernah ya kemarin maksudnya pas kita ketemu minggu lalu. Cukup disimak yang pertemuan kedua dan ketiga saja atau video yang kedua dan ketiga. Terus setelah disimak kerjakan soal-soal 4 tadi ya berarti ya, nanti jangan tanya lagi di grup kelas karena saya sudah jelaskan sini. Ini ya 1, 2, 3, yang terakhir 4. Oke. Terus yang ketiga, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di Google Classroom ini. Ya, nanti kalian bisa kasih komen di bagian itulah ya, kan ada toh. Ya, bagian kalian itu memberikan komen di materi kemarin yang saya upload itu. Pertanyaan apa misalnya, ya apalah kalian mau tanya. Itu. Ada pertanyaan?
Jelas? Instruksinya cukup jelas? Untuk presensi silahkan sekarang presensi bisa. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Selamat belajar. Boleh dikerjakan bersama ya. Oh iya, ini aja deh. Tugas yang 4 tadi itu dikerjakan secara berkelompok. Ini lupa saya. Ya, dua-dua ya. 2 orang, 2 orang. Satu kelompok. Kelasnya harus sama biar gampang nanti saya ngoreksi. Itu. Kelompok 2-2. Terus nanti kapan kalian harus upload jawaban? Saya cantumkan di Classroom juga infonya. Paham ya? Paham? Paham, Ada Bu. pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melangsungkan puasa terus. Jangan lupa 10 hari terakhir ya. Dikejar Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Yoga. Udah. Kelas apa? Kapan ngeteknya? Ngeteknya kapan? Sekarang belum ada, Bu. Oh gitu. Oke, saya ini ya. Saya cek lagi mungkin saya salah. Tanggal 30 betul toh? Bentar. Iya, ini sudah tuh. Sebentar. Tanggal 30 9 sampai 10:15. Ini ada yang udah masuk. Adelia, Salsabila. Itu kelas lain, Bu. Oh, ini kelas B. Yang belum yang mana? Kelas? Oh, ya, sebentar. Oh iya loh. Ternyata belum tak klik tadi. Saya klik jadi ulang lagi nih. Bentar. Jam 10. Udah? Nah, udah. Coba. Oh, ya, alhamdulillah. Oke, sudah cukup ini. Saya tutup. Nanti boleh tanya ya di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.